Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas ya contoh soal tentang gelombang stasioner ujung bebas. Nah, di materi sebelumnya kita sudah membahas tentang gelombang stasioner ujung terikat, kemudian juga contoh soalnya ya. Nah, kali ini kita akan bahas tentang gelombang stasioner ujung bebas. Oke. Soal pertama, gelombang stasioner dapat terjadi karena superposisi gelombang ya, superposisi gelombang datang dan gelombang pantul oleh ujung bebas ya. Titik simpul yang ke-10 ya berjarak 1,5 meter dari ujung bebasnya ya. Jika frekuensi gelombang itu 50 Hz, maka cepat rambat gelombangnya adalah, oke, kita coba tuliskan dan diketahui ya, bahwa pada simpul ke-10, jadi kita tulis N sama dengan 10, itu berjarak 1,52 meter dari ujung bebasnya, jadi dari titik pantulnya ya. Dan frekuensi gelombangnya ya 50 Hz. Nah, kita mau cari cepat rambat gelombang. Oke. Kita tahu persamaan cepat rambat gelombang secara umum V sama dengan lambda per T periode atau lambda F frekuensi ya. Nah, maka di sini frekuensinya kan sudah ada, ya kan? Nah, yang belum ada adalah lambda ya, panjang gelombang. Nah, atau satu panjang gelombang. Nah, lambda yang kita mau cari. Untuk mencari lambda, kita bisa menggunakan apa yang diketahui pada soal. Di soal diketahui bahwa pada perut ya, pada simpul ke-10 ya, pada simpul jaraknya yang diukur dari titik pantulan adalah 1,52 meter. Maka dari sini kita bisa mencari lambda. Sebagaimana di materi sebelumnya yang kita sudah bahas bahwa persamaan posisi simpul ya pada gelombang stasioner ya ujung bebas adalah seperti ini ya kan, R sama dengan 2N kurang 1 kali lambda per 4, di mana N ini adalah menentukan posisi simpul ya. Simpul pertama N sama dengan 1, simpul kedua N sama dengan 2 dan seterusnya. Karena ini pada simpul ke-10 ya, maka kita masukkan. Nah, persamaan ini eh, persamaan posisi simpul yang ditinjau dari eh, ujung pantul ya atau dari ujung bebasnya. Nah, jadi persamaan ini cocok ya. Ya, jadi untuk mencari lambda, maka lambda sama dengan 4 akan mengali R dan 2N kurang 1 akan jadi pembagi ya kan. Jadi 4R bagi 2N kurang 1 ya. Maka 4 kali R-nya ini 1,25 bagi 2N kurang 1. 2 kali N-nya 10, maka 2 kali 10 kurang 1. Maka 4 kali 1,52 hasilnya 6,05, 6,08 bagi 20 kurang 1, 19 ya. Maka 6,08 bagi 19 hasilnya adalah 0,32 meter. Jadi inilah panjang gelombang atau satu panjang gelombang ya, yaitu 0,32 meter. Maka cepat rambatnya adalah lambda kali F, lambdanya 0,32, F-nya 50. Hasilnya adalah 16 meter per sekon. Inilah cepat rambat gelombangnya ya, 16 meter per sekon. Soal berikutnya, suatu gelombang mempunyai persamaan, ini persamaan simpangannya ya. Oke, jika Y dan X dalam meter, serta T dalam sekon, tentukan jarak antara titik perut dan titik simpul yang berdekatan. Ya, oke. Kalau kita coba gambarkan ya, ini kan kalau kita lihat persamaan ini kan persamaan gelombang stasioner ujung bebas, ya kan? Nah, kalau ujung terikat, cosnya di sini, sininya di sini, kebalik ya. Kalau ujung bebas seperti ini. Nah, ujung bebas kan seperti ini ya, bahwa gelombang di ujung ini, ujung ini itu bisa bergerak bebas naik ke atas ya. Oke, ke atas ke bawah. Oke. Kita mau cari jarak antara titik simpul dan perut yang berdekatan. Ini sembarang ya, kita mau pakai simpul yang mana atau perut yang mana, asalkan keduanya saling berdekatan. Kita misal ambil yang ini ya, perut ini, perut kedua ini kan perut pertama, perut kedua. Dan simpul ini kan bertetangga ya, berdekatan. Perut antara perut yang ini dan simpul yang ini kan perut kedua, ya kan, perut pertama, perut kedua. Simpul pertama, simpul kedua. Jadi kita akan tinjau jarak antara perut kedua dan simpul kedua. Ini kan saling berdekatan ya.
perut kedua dan ya simpul kedua saling berdekatan. Oke. Kita misalkan ya perut kedua ya posisinya terhadap titik pantul adalah R misalkan ya. Kemudian simpul kedua misalnya L ya, posisinya terhadap titik pantul atau titik ujung bebas ini L. Yang kita mau cari kan ini ya, panjang ini ya kan, ini kan jaraknya ya antara simpul ini dan perut ini. Kita misalkan ini adalah S, maka untuk mencari S adalah L kurang R, ya kan? Jadi posisi perut ini adalah R, posisi simpul ini adalah L. Kita mau cari ini S ya, misalkan ini S. Jarak antara simpul dan perut ini yang berdekatan ya kan? Nah, kita misalkan ini S, maka untuk mencari S adalah L kurang R, ya kan? Secara matematis seperti itu. Oke, maka kita mau cari S. Nah, kita lihat ini kan persamaan gelombang seujung bebas, ini kan persamaan di atas kan ini ya. Maka kalau kita cocokkan dengan persamaan simpangan ini ya, maka kita bisa mengambil beberapa informasi, beberapa besaran ya kan. Untuk mencari S kita harus cari dulu L dan R. Untuk mencari L dan R kita harus tahu lambda ya, satu lambda. Maka kita cari dulu lambda. Mencari lambda bisa dari persamaan simpangan ini ya. Bahwa kalau dari sini kalau kita cocokkan dengan persamaan di atas ya, Kx. Nah, maka K-nya ini 4pi ya kan? K adalah 2pi per lambda. Nah, jadi kita ubah K 2pi per lambda ya. Pi-nya saling menghilangkan. Nah, ini bagi 2 1 bagi 2 2 di sini. Maka lambda adalah 1 per 2 ya kan? 1 bagi 2 atau 0,5 meter. Jadi inilah 1 lambda ya, yaitu 0,5 meter. Oke, sekarang kita sudah bisa mencari L dan R. Sekarang kita cari L atau ya posisi simpul terhadap titik pantulan ini ya. L persamaannya kan seperti ini ya, kita sudah buktikan 2N kurang 1 lambda per 4. Nah, ini kan simpul ke-2 ya kan? Kita masukkan simpul ke-2, 2 kali 2 4, 4 kurang 1 3, jadi 3 per 4 lambda. Jadi L ini adalah 3 per 4 lambda. Kita hitung. Kita bisa menghitung langsung ya, 3 per 4 lambda. Seperempat lambda, 2 per 4 lambda, 3 per 4 lambda. Cocok ya? Jadi L terdiri dari 3 per 4 lambda. Oke. Berikutnya adalah R, posisi perut ya, posisi perut kedua terhadap titik pantulan. Persamaannya kan seperti ini. Kita sudah buktikan ya di materi sebelumnya. Kita masukkan perut kedua berarti M sama dengan 2 ya. M sama dengan 2, 2 kurang 1, 1. Jadi 1 per 2 lambda. Kita hitung betul atau tidak. Di perut kedua 1/2 lambda. Oke, kita hitung. 1/4 lambda, 2 per 4 lambda. 2 per 4 lambda kan sama dengan 1/2 lambda. Cocok kan? Jadi R terdiri dari 1/2 lambda. Oke. Maka ya S, L kurang R. S-nya, L-nya ini 3 per 4 lambda kurang 1/2 lambda ini kan. Nah, ini ya kita samakan penyebutnya. Di sini bisa kita kali 2 per 2. Jadi hasilnya 2 per 4. Ya kan? 2 per 4. Nah, 2 per 4 sudah sama penyebutnya, sama-sama 4. Di sini 2, 3 kurang 2, 1. Jadi 1 per 4 lambda. Oke. Maka ya lambdanya kita masukkan, yaitu 1/2 atau 0,5 sama ya 1/2. Kita masukkan lambdanya 1/2. Jadi 1/8 atau 0,125 meter. Jadi inilah jarak antara ya titik simpul dan perut yang atau titik perut dan simpul yang saling berdekatan, 0,125 meter ya, dan di titik, dan ini berlaku untuk setiap ya jarak berdekatan antara titik simpul dan perut yang lain ya. Ini jaraknya. Soal berikutnya. Suatu gelombang memiliki persamaan simpangan ini ya. X dan Y dalam sentimeter dan T dalam sekon. Oke. Tentukan ini cepat lambat gelombang, letak simpul kedua, letak perut ketiga. Oke. Kita tuliskan persamaan simpangan gelombang stasioner ujung bebas ini kan. Ini kan ujung bebas, kita lihat ya. Nah, persamaan simpangan pada soal kan ini ya. Nah, maka dari persamaan simpangan ini kalau kita cocokkan dengan persamaan simpangan secara umum, maka kita lihat bahwa K ini sama dengan 5pi, ya kan? Dan omega sama dengan 20pi, ya.
Nah, sekarang kita mencari A, cepat rambat gelombang. Nah, cepat rambat gelombang kan lambda per T, ya kan? Nah, kita tahu K 2pi per lambda, omega 2pi per T. Lambda kita ganti pakai persamaan ini, omega T kita ganti pakai persamaan ini, kita substitusi, maka kita dapatkan hubungan antara omega K dan cepat rambat seperti ini. Bahwa cepat rambat gelombang sama dengan omega per K. Ini sama ya, tinggal kita substitusi persamaan ini. Nah, kita masukkan omeganya 20pi, K-nya 5pi. Pi-nya saling menghilangkan, tinggal 20 per 5. Hasilnya adalah 4 cm per sekon. Kenapa cm? Karena ini. Bahwa X dan Y dalam cm, T dalam sekon. Maka cepat rambat gelombangnya 4 cm per sekon. Oke, ini bagian A. Bagian B, posisi simpul ya kedua. Nah, persamaannya kan seperti ini ya tadi, ya kan? Nah, kita coba gambarkan seperti ini tadi. Persamaan gelombang atau pola gelombang stasioner ujung bebas ya. Pada simpul kedua. Nah, simpul pertama, simpul kedua berarti di sini ya. Kita masukkan N sama dengan 2, 2 ya, 2 kali 2 4 kurang 1 3. Jadi 3 per 4 lambda. Kita hitung. Di simpul kedua, 1/4 lambda, 2 per 4 lambda, 3 per 4 lambda. Cocok ya. Jadi posisi simpul kedua sama dengan atau terdiri dari 3 per 4 lambda. Nah, lambda kita belum tahu, maka kita cari lambda. Nah, K sama dengan 2pi per lambda. K-nya 5pi ya. Kita masukkan 5pi sama dengan 2pi per lambda. Maka lambda pi-nya saling menghilangkan, lambda sama dengan 2 per 5 cm. Jadi ini nilai 1 lambda. Kita masukkan 3 per 4, lambdanya 2 per 5. Ya, hasilnya 6 per 20 kan. Nah, maka 6 per 20 kita sederhanakan bagi 2 per 2, hasilnya 3 per 10 ya, disederhanakan, atau 0,3 cm. Jadi inilah posisi atau letak simpul kedua terhadap titik pantulan ya, 0,3 cm. Berikutnya bagian C, letak perut ketiga. Nah, letak perut ketiga persamaannya seperti ini ya kan, kita sudah buktikan. Kita masukkan ya, M-nya sama dengan 3, 3 kurang 1 2, 2 bagi 2 1, jadi tinggal lambda. Jadi R adalah atau posisi perut ketiga itu sama dengan lambda. Kita hitung betul atau tidak ya. Simpul perut ketiga berarti perut pertama, perut kedua, perut ketiga. Di sini ya kita hitung ya. 1/4 lambda, 2 per 4 lambda, 3 per 4 lambda, 4 per 4 lambda. 4 per 4 lambda sama dengan lambda. Sesuai ya. Jadi letak perut ketiga sama dengan 1 lambda. Kita masukkan lambdanya 2 per 5 ya. Jadi 2 per 5 atau 0,4 cm. Jadi inilah posisi perut ketiga terhadap titik pantulan, yaitu 0,4 cm. Oke, mungkin cukup sekian ya.